Makanya Pak Prabowo tak ingetin, Pak, kalau mau memperbaiki Indonesia jangan hanya melihat dunia fisik. Dunia maya ini loh, ini masa depan anak-anak kita. Sudah ada Purbaya belum di situ, di dunia maya gitu loh. Yang Purbaya dunia maya siapa ini, Pak? Dunia maya siapa? Pak Purbaya memang mau ngajarin cyber security dia di Kominfo. Tapi yang bukannya itu, tapi coba warisan-warisan ini apa kita udah punya kedaulatan. Jadi kita perlu Purbaya di dunia digital ya? Bukan Purbaya, Pak Purbaya. Iya, tapi orang yang punya karakter seperti Purbaya, jujur, berani, dan terbuka begitu loh. Bahwa dunia ini adalah kalau warisannya masih seperti sekarang di mana asing itu menguasai dan apalagi bukan hanya konten dan itunya, tapi sampai ke infrastruktur tadi kan. Iya, iya. Siapa sih yang ngundang Elon Musk ke Indonesia? Yang kemarin tepuk-tepuk terus foto pada di belakangnya Elon Musk itu siapa sih? Saya ngeritik ya. Terus terang saya itu dulu minta, waktu itu saya selalu ngeritik lewat Pak Mahfud ketika waktu Pak Mahfud Menko Polhukam. Pak, jangan sampai masuk itu Pak, apa ini Starlink itu. Karena apa? Nanti akan mendisrupsi perusahaan-perusahaan nasional kita. Telkomsel, Indosat, yang orang baru teriak-teriak Indosat kemarin itu bisa mati, Pak. Padahal mereka udah bangun infrastruktur di sini. Bangun infrastruktur. Karyawan udah semua di sini segala macam ya. Kalau nanti semua orang bisa HP-nya dihubungkan ke satelitnya, low Earth orbitnya punya Elon Musk atau punya Jeff Bezos atau punyanya Cina, dan harganya lebih murah dibandingkan kalau kita langganan punyanya Telkom dan lain-lain. Ya lama-lama mati kan. Berarti apa? Perusahaan-perusahaan nasional itu terancam. Apa sih yang diberikan Starlink buat kita, Prof, sampai diberikan izin pajak apa karyawan? Kalau masyarakat sih ya hanya yang penting kan ya tadi di daerah-daerah terpencil itu ketika dia nggak bisa pakai internet, ujian nasional harus pakai internet, akhirnya guru-guru itu membayar Starlink urunan untuk supaya anak didiknya bisa. Maksud saya gini, Prof. Ketika ada perusahaan multinasional atau perusahaan luar negeri mau masuk ke Indonesia, kan biasanya ada persyaratan. Dia harus punya karyawan, dia mesti punya kantor pusat di sini, dia harus bangun infrastruktur di sini, data di sini. Tanya sama Pak Luhut, karena dia yang mengizinkan itu waktu itu. Deputi-deputinya yang waktu itu mendesak teman-teman dari Komdigi, Kominfo waktu itu. Karena Kominfo minta supaya ini harus ada landing right-nya. Ya. Itu minta, itu kayak satelitnya siapapun ya. Itu kalau mau masuk Indonesia harus punya landing right. Dia ini kan bukan hanya landing right, tapi dia kan juga kalau dia jadi ISP, tadi kan ISP kan, harus izin ISP dong. Sama gitu. Perlakuannya dengan yang lain. Tapi kan ini tadi sekali lagi waktu itu berharap bahwa Elon Musk masuk bawa Tesla bawa ini kan. Ternyata gitu. Gagal tuh Teslanya. Mana sekarang? Pindah ke Vietnam. Iya. Iya, karena apa? Ya dia merasa bahwa di sini mungkin tidak cocok begitu kan. Di sini hanya pasar saja, bukan untuk produksi. Oke, Prof. Ini kan situasinya udah makin seperti ini, akan makin mengerikan gitu. Tiba-tiba ada orang tua yang anaknya menjadi agresif di luar yang dia bayangkan. Begitu dia lihat handphonenya ternyata isinya udah menyeramkan. Terus apa yang mesti kita lakukan sebagai pemerintah maupun sebagai pemerintah deh? Apa pemerintah kayaknya ragu melakukan? Apa kita harus melarang atau memberikan aturan yang lebih ketat? Karena di beberapa negara, misalkan di China atau di Jepang gitu ya, bahkan untuk influencernya aja itu harus punya sertifikat untuk ngomong hal-hal yang spesifik, kedokteran, kemudian ada terkait dengan saintifik. Jadi nggak bisa tuh sembarangan orang ngomong cara menyembuhkan tanpa dia punya sertifikat, dia memang punya ahli di bidang itu. Nah kalau di kita, everything is okay, semuanya dibolehkan. Orang ngomong apa, semua. Ya, pertama sebenarnya kita tuh dulu juga punya pikiran ya. Tahun 2016 sebenarnya ketika saya jadi ketua panja undang-undang ITE itu ada pasal yang dibuat oleh negara, pemerintah dan DPR kan, negara. Pasal 40 ayat 2A bahwa pemerintah tuh wajib mencegah peredaran informasi elektronik, peredaran dan penggunaan informasi elektronik yang melanggar perundang-undangan. Saya tanya sekarang, penipuan melanggar perundang-undangan enggak? Iya dong. Melanggar. Tapi kan masih nggak bisa dicegah. Wah, banyak. Ya kan? Padahal itu udah dibuatkan regulasinya itu. Bahkan juga diberi kewenangan untuk
take down atau menutup akses itu ada. Nah sayangnya memang pertama tidak mampu, regulasinya sudah ada tapi tidak mampu diterapkan. Karena apa? Karena kita ini sering regulasi dan penegak hukum itu lebih minta pertanggungjawaban pada individu. Jadi kalau ada konten-konten bermasalah yang dicari individunya. Individunya kena ITE, dicari-cari kan kadang-kadang pasal-pasal ITE-nya nggak cocok, ditarik-tarik kan begitu. Padahal harusnya seperti yang terjadi di India, terjadi di Uni Eropa, bukan individunya, tetapi adalah platformnya, perusahaannya. Itu yang dimintai pertanggungjawaban. Dia harus memoderasi, dia harus menjadi gatekeeper. Kalau istilah media gatekeeper. Gitu. Jadi dia ikut memelototi konten yang ada di platform mereka. Jadi mereka nggak bisa bilang kan kita cuma penyedia konten. Nggak bisa. Itu namanya tidak tanggung jawab kan begitu. Dan itu di beberapa negara udah dibuat. Itu namanya ada DSE, ada yang di Eropa, di India itu tahun 2023 tuh regulasi sampai harus di take down dalam waktu maksimal 36 jam. Ketika pemerintah melihat ada konten-konten yang bermasalah yang melanggar undang-undang mereka, harus di take down. Jadi yang take down ini adalah perusahaan tadi, dan menjadi kewajiban kalau mereka tidak mau take down, baru kemudian kena denda. Kalau mereka udah didenda masih terus aja melanggar, mereka harus tegas kita larang untuk platformnya di sini, di negara ini. Kita punya 300 juta loh, penduduk, artinya kan hampir sama dengan Uni Eropa 400, selisihnya sedikit kan. Ini kan kekuatan pasar sekaligus kekuatan kalau mereka tidak mau mengikuti kita, kehilangan 300 juta. Ada seorang menteri yang ngomong ke saya bahwa gimana ya caranya men-take down informasi hoax yang ada di YouTube. Karena saya bingung caranya. Dan katanya harus ngirim surat, prosesnya panjang, dan nggak bisa di-take down. Iya, makanya justru ini kita perlu belajar dari ini saya. Jadi regulasi di Uni Eropa itu memastikan supaya konten-konten bermasalah termasuk hoax itu harus dibersihkan oleh platformnya. Kalau mereka masih menyebarkan hoax dan hoax itu merugikan bangsa Uni Eropa, bangsa Eropa yang 400 juta tadi, maka regulasi itu memberikan kewenangan pada negara-negara yang ada di Uni Eropa. Ada 27 negara. Itu untuk mendenda platform itu. Makanya kan Elon Musk tuh marah, dia waktu itu pernah didenda gitu kan. Mark Zuckerberg juga terancam didenda. Sekarang pun si Trump itu sempat agak mengkritik Uni Eropa dengan aturan-aturan itu. Kalau Trump kan sama kita kan seneng. Karena kita berbaik-baik dengan mereka. Bahkan data-data kita boleh dikatakan tadi setelah dikuasai secara model bisnisnya memang dikuasai mereka, surveillance capitalism, kemudian seolah-olah dibolehkan, diresmikan dengan negosiasi kemarin. Kan begitu. Itu kita terlalu baik gitu loh. Tapi kita bisa nggak melakukan pengetatan aturan seperti itu? Bisa dong. Kita bisa. Pertama, regulasi harus jelas. Harus ada yang namanya data localization policy. Kebijakan data harus dilokalisasi. Dilokalisasi mana? Di Indonesia. Indonesia kan besar. Oke, kamu YouTube boleh kamu kerja di sini dan diuntungkan dengan bisnis di Indonesia, tapi datamu harus di sini. Karena menyangkut tentang warga negara Indonesia. Sehingga kalau ada apa-apa, penegakan hukum atau bencana, untuk recovery data, untuk memeriksa data itu aparat kita juga bisa masuk. Tidak seperti sekarang. Logbit atau Bjorka ngomong di Twitter gitu, mau buka datanya nggak bisa karena datanya Twitter nggak di sini. Kan begitu. Mungkin juga macam-macam yang termasuk nyari partai sosmed aja nggak bisa. Kan, gitu ya. Ini negara ini kalah gitu loh. Negara ini nggak punya, terlepas persoalan politiknya ya, tapi negara itu harus mampu biar presidennya juga nanti bertanggung jawab kepada untuk benar-benar untuk kepentingan publik. Apalagi Prof, selain regulasi yang jelas? Regulasi data localization, kemudian tadi memberikan semacam reward dan punishment pada perusahaan-perusahaan digital. Bukan seperti sekarang baru ITE-nya doang. ITE berguna
bermanfaat, tapi juga jangan disalahgunakan kan begitu. Kemudian tadi yang berikutnya adalah digital sovereignty atau kedaulatan digital yang terkait dengan selain data, infrastruktur, cyber security juga. Itu harus betul-betul berada dalam kontrol bangsa ini. Bangsa itu kan tidak harus negara, tidak harus pemerintah, tapi juga perusahaan. Nah, kita ini kan sekarang kan tergantung sama perusahaan-perusahaan asing semua. Ini yang menjadi concern di World Economic Forum tahun 2024 sama 2025, bahwa semua negara harus punya digital sovereignty dan AI sovereignty. Karena nanti kita ya data saja di luar negeri dan kita tidak mampu untuk menepis konten-konten bermasalah, apalagi algoritma dan AI-nya lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Dan itu nanti kita akan benar-benar tadi tidak terasa tiba-tiba banyak kerusakan-kerusakan moral, kemudian banyak persoalan-persoalan polarisasi yang makin tajam yang tajam. Bahkan mungkin kalau dalam bukunya, saya selalu menyitir karena ini buku baru ya, bukunya Christian Fu yang baru, yang judulnya World War and World Peace in the Age of Digital Capitalism 2025 ini, dia mengatakan bahwa dunia ini semakin rentan dengan perang. Dan perang digital itu, nanti yang perang bukan hanya negara dengan negara, tapi perusahaan-perusahaan kapital, perusahaan digital itu ikut berperang. Nah, gimana kita mau melawan negara lain, misalnya katakanlah Cina atau Amerika, ya. Amerika biasanya melindungi negara yang sangat dekat. Yeah. Sementara data-data kita ada di mereka. Gimana? Jadi kalau ibaratnya kita lagi perang digital, posisi Indonesia ada di mana? Sangat lemah. Sangat lemah. Karena gini, Mas. Amerika itu punya undang-undang namanya US Cloud Act tahun 2018. Dengan US Cloud Act itu, pemerintah Amerika, penegak hukum Amerika, intelijen Amerika punya kewenangan untuk buka data yang ada di perusahaan-perusahaan Amerika dimanapun di dunia. Dibolehin? Bolehin sama undang-undang itu. Karena undang-undangnya Amerika. Dan dia untuk membuka data di perusahaan-perusahaan Amerika. Kenapa nggak kita bikin undang-undang yang sama? Persoalannya kalau kita punya, misalnya ya kita punya, data siapa yang ada di perusahaan-perusahaan kita? Perusahaan-perusahaan kita hanya juga di Indonesia doang. Iya. Kalau Google kan data kita ada di sana. Kalau YouTube atau katakanlah Meta, data kita ada di sana. Nah, pemerintah Amerika bisa buka data-data itu. Ini yang dicontoh sama RRC. RRC bikin Suju Akuanfa tahun 2021. Mirip dengan US Cloud Act. Bahwa pemerintah Cina, intelijen Cina boleh bisa buka perusahaan-perusahaan Cina. TikTok punya Cina, ngumpulin data-data kita. Sementara jumlah pengguna TikTok di kita salah satu yang terbesar di dunia. Makanya Amerika takut. Karena jumlah pengguna TikTok juga besar di sana. Takut dibuka sama pemerintah Cina gitu loh. Baidu, Alibaba. Makanya saya tuh selalu mengatakan, ini KPU ini nggak pernah belajar apa ya? Dulu waktu KPU kan kerjasama sama Alibaba. Iya. Itu bisa dibuka sama intelijen Cina. Bisa dibuka sama pemerintah Cina. Itu loh, makanya kita berarti ini datanya orang Indonesia udah telanjang banget, Prof. Telanjang, sangat telanjang. Itu yang makanya perlu audit tentang persoalan-persoalan digital ini. Perlu diaudit. Tapi kayaknya dan kita lihat ini setelah ini apa sih roadmap ke depan sampai tahun 2045 sampai 100 tahun Indonesia ini apa ke depan itu? Apakah kita akan tetap seperti ini, business as usual dengan dibiarkan telanjang itu? Prof udah nyampein ini ke pemerintah sekarang? Saya kan ngomong di podcast harusnya denger dong. Saya pasti mereka kan denger. Kalau Pak Prabowo kemarin akan membentuk Komisi Reformasi Polri. Jadi perlu nggak kita bentuk Komisi Reformasi Digital Indonesia? Perlu, gitu? Tapi Polri juga belum jalan dan belum jadi, apalagi yang digital kan gitu. Perlu, tapi jangan omong-omong doang. Ya, tapi kan gitu Prof, bahayanya keamanan digital, serangan digital itu kan lebih dahsyat dibanding serangan fisik. Iya. Karena kalau serangan fisik kan gampang, orangnya kelihatan bisa kita tembak. Kesalahan Pak Prabowo itu sederhana. Beliau bukan orang yang lahir secara digital atau bukan digital native. Sehingga dia harus menjadi digital imigran. Harus belajar dunia digital. Sementara dulu waktu debat sama Pak Jokowi kan
setengahnya dipermainkan ketika ngomong tentang unicorn, ngomong tentang apa ini tol langit waktu dan sebagainya. 2014 2019 ya. 2019 begitu. Artinya beliau ini perlu belajar tentang digital. Kalau Pak Jokowi belajar digital kayaknya sama anak-anaknya. Ya, anak-anaknya kayak Kaisang atau kayaknya Pak Prabowo perlu Prof deh untuk penasihat digital. Yang muda-muda lah, itu yang muda-muda lebih pinter-pinter gitu kan. Cuman berani nggak ngomong sama Pak Prabowo karena Pak Prabowo ini kalau saya lihat elit lingkarannya itu bekas didikannya dia semua, anak buahnya dia semua. Saya ini guru besar komunikasi. Di dunia komunikasi Indonesia itu paling sulit yang bottom up, komunikasi bottom up. Jadi ngomong ke menteri, ngomong ke presiden itu boleh dikatakan bisa 10% saja. Itu sudah sangat bagus. Biasanya nggak sampai 0, berapa. Yang banyak adalah top down. Sehingga yang bisa itu hanya orang-orang dekat. Tapi kalau orang-orang dekatnya sendiri juga hanya yes man, semuanya adalah yes sir, siap sir, kan gitu kan. Ya akhirnya yang terjadi adalah yaitu kita tidak ada visi yang mencerahkan kepada beliau. Makanya ya podcast ini mudah-mudahan bisa sampai lah. Tapi kan gini Prof, faktanya memang sekarang masyarakat kita sudah menggunakan teknologi informasi. Handphone udah menjadi second kehidupan. Jadi orang bangun tidur, dia bukan menyapa pasangannya, dia menyapa handphonenya untuk melihat apa yang terjadi dan apa yang sedang ingin dia lakukan gitu kan. Bukan lagi istri kedua tapi istri pertama sekarang itu handphone itu. Bahkan karena jadi ambil tidur handphonenya di sebelah kanan, begitu bangun itu yang dilihat. Nah, terus ini udah seperti ini, apa yang paling jangka pendek? Kita kan kita ingin menyelamatkan keluarga Indonesia, anak-anak Indonesia dari serbuan informasi yang kalau kita masih bisnis as usual merasa nggak ada masalah, maka masa depan kita gelap. Kalau menganggap sekarang ini nggak ada masalah. Karena tadi data-data kita di luar negeri, kita tergantung pada infrastruktur sebagian asing, tapi platformnya jelas asing. Informasi yang tidak bisa kita, kalau di TV kan Prof, kita tuh ada aturannya. Kita punya undang-undang penyiaran, kita punya undang-undang pers, kemudian kita ada P3SPS yang dibuat KPI. Dibuat KPI kan. Jadi kita kalau mau naikin berita gambar ini mesti di blur, gambar anak mesti ditutup, dada juga nggak boleh. Terus kemarin yang kerusuhan juga kita nggak boleh naikin kerusuhan, betul. Penjarahan ya maksudnya, karena itu akan memancing orang. Tapi kan kalau di digital nggak ada aturannya. Nggak ada aturannya. Dan ada aturan, katanya ITE ada, udah kita buat, tapi tidak bisa diterapkan di situ. Hanya diterapkan untuk orang-orang yang tadi, yang identitasnya jelas. Sementara yang dari luar negeri atau yang tidak beridentitas boleh dikatakan mereka bebas. Itu inequality before the law. Negara tidak bisa apa-apa. Makanya harus ada regulasi. Pertama yang jelas itu adalah data harus di Indonesia. Kedua, mereka platform-platform yang melayani masyarakat warga negara Indonesia itu harus tunduk pada tata nilai regulasi Indonesia. Itu loh. Jangan seperti Elon Musk selesai di sini dipuja-puja, dia pulang sampai Amerika langsung ngomong pornografi boleh di X. Di sini kan X-nya banyak sekali. Banyak sekali. Gitu kan? Itu kan berarti mengabaikan regulasi. Dan itu benar-benar kita tidak dihargai oleh mereka. Tidak dihargai.